Mana ketua kelas? Silakan ketua kelas pimpin teman-temannya berdoa. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa sesuai agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih ketua kelas. Menumbuhkan nasionalisme dan cinta tanah air kalian, kita sama-sama menyanyikan lagu nasional. Halo, halo Bandung. Ya. Terima kasih. Nah, sekarang Ibu akan mengabsen kalian. Kalau dilihat dari tempat duduk, kalian jumlahnya genap. Berarti kalian hadir? Hadir semua. Oke. Karena absen itu menentukan ketika kegiatan KBM akan berlangsung. Juga masih melihat dan mengamati. Sekarang Ibu tanya, ini gambar apa? Orang berpidato. Oke, orang berpidato. Apa itu berpidato? Siapa yang tahu, angkat tangannya? Pidato itu apa? Silakan. Pidato adalah kegiatan berbicara umum yang menyatakan gagasan, pendapat, arahan, dan pesan. Oke, pidato adalah berbicara umum yang menyatakan gagasan, pendapat, dan arahan. Nah, materi kali ini yang akan kita pelajari adalah tentang materi teks pidato persuasif. Di mana dalam materi ini mempunyai KD 4.3, yaitu menyimpulkan gagasan, pandangan, arahan atau pesan dalam pidato. Nah, melalui problem basis learning, kalian bisa menyimpulkan, tujuan pembelajarannya itu kalian bisa menyimpulkan gagasan, pikiran, pandangan, arahan atau pesan dalam pidato. Nah, untuk lebih memahami yang terhormat Dirjen Haji Munas Nomor SHM selaku Kepala BNI Provinsi Sulawesi Tengah, yang saya hormati staf jajaran BNI Provinsi Sulawesi Tengah, yang saya hormati yang saya hormati seluruh panitia penyelenggara lomba serta masyarakat Indonesia khusus di Sulawesi Tengah yang saya banggakan. Ada sebuah ungkapan brilian mengatakan, tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Maka dari itu, perkenalkan, nama saya Arif Prabowo, siswa pelajar dari Papua Utara. Panitia telah memilih tema dalam dengan hari ulang tahun BNI Indonesia ke-20, yaitu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran narkotika (P4G). Saya sebagai peserta lomba sekaligus generasi penerus bangsa Indonesia merasa sangat bangga dengan tema tersebut. Kenapa? Dan mengapa saya bangga? Karena saya adalah salah satu generasi penerus bangsa Indonesia. Wajib hukumnya menjadi kebanggaan agama, nusa, dan bangsa. Jangan-jangan ke Sulawesi Tengah. Jangan lupa hampir ke Kota Baru akan kali ini. Janganlah Anda sekali-sekali menyalahgunakan narkoba. Siap-siap pasukan Anda suram dan loyo. Wahai pemuda putri generasi penerus bangsa Indonesia, di era globalisasi yang semakin berkembang, sepatutnya kita ketahui bersama bahwa negara kita, Indonesia, sedang dalam bahaya dengan salah satu kasus, yaitu penyalahgunaan narkoba.
Nah, melalui pengamatan dan kalian dengarkan dengan secara saksama, apa itu teks pidato persuasif? Siapa yang tahu? Pengertian? Ya, silakan. Teks pidato persuasif adalah mengajak khalayak untuk melakukan suatu kebenaran agar tidak menuju ke jalan yang salah. Oke, tepuk tangan dulu. Ya, teks pidato persuasif adalah teks yang berupa ajakan untuk masyarakat menuju ke jalan yang benar. Nah, sekarang berikutnya, tujuan dari teks pidato persuasif apa? Membujuk dan Mengajak, membujuk. meyakinkan. Oke, mengajak, membujuk dan meyakinkan audiens. Apa itu audiens? Para pendengar. Oke, para pendengar. Jadi tujuan pidato persuasif itu mengajak dan membujuk para audiens. Nah, melalui pengamatan kalian tadi, ada yang mau bertanya? Apa tema pidato tersebut? Oke, siapa yang bisa menjawab? Kalian kan sudah lihat tadi video teks pidato persuasif. Temanya apa? Silakan, Nurul. Tema pidato tersebut adalah narkoba. Iya, tema pidato tersebut adalah tentang narkoba. Ibu bagi kelompok. Tapi sebelum Ibu bagi LKPD, Ibu akan jelaskan sedikit dulu. Pidato tadi apa? Kalian katakan? Pidato adalah Kegiatan berbicara umum. kegiatan berbicara di depan. Oke, kegiatan berbicara di depan umum. Kalau pidato persuasif? Pidato yang bersifat mengajak. Oke, pidato yang bersifat membujuk, mengajak, dan meyakinkan. Pokok? Oke, nanti jawabannya ditulis di sini. Kedua soalnya. Oke, ini kelompok. Ya. Ini kalian tulis jawabannya. Ini soalnya. Ini kelompok 4. Oke, kelompok 4. Ini soalnya. Sini teksnya. Coba kalian lihat dulu petunjuknya. Ibu kasih arahan untuk mengisinya. Di situ ada sebuah teks pidato persuasif yang judul apa yang temanya? Ajarkan kami belajar. Ajarkan. Belajar. Oke, ajarkan kami belajar. Nah, sekarang kalian tentukan tiap kelompok satu. Soal dari kelompok satu itu apa? Menentukan. Jelaskan pesan atau amanat yang terdapat dalam pidato persuasif. Oke, kelompok satu menjelaskan pesan atau amanat yang terdapat dalam pidato persuasif. Kelompok dua, mana dua? Yang dua. Catatlah pokok-pokok isi pidato persuasif. Oke, mencatat pokok-pokok isi pidato persuasif. Kelompok tiga. Bentuk sapaan yang digunakan dalam pidato tersebut. Oke, bentuk sapaan yang digunakan dalam pidato persuasif. Kelompok empat. Kesimpulan dari pidato persuasif. Jadi teksnya ada di atas ini. Judulnya ajakan rajin belajar. Silakan dikerjakan dalam waktu 30 menit. Nanti kalian ada kertas satu lembar yang kosong yang dikasih di situ. Kalian isi.
Apa soalnya? Jelaskan. Amanat yang terdapat dalam pidato Ibu boleh begitu? Mana kelompok? Catatlah. Nanti ketika kelompok lain bertanya, ada yang bisa jawab. Makanya maju. Siapa? Yang berani maju ke depan siapa? Kelompok berapa? Kelompok 2. Berarti semua mau maju ke depan. Nah, ibu sekalian yang ambil alih. Kelompok 1 maju ke depan. Ini kalian aja melakukan hasil diskusi kalian. Siapa yang mempresentasikan? Oke. jelaskan pesan atau amanat yang terdapat dalam Belajar, kita akan mendapatkan ilmu yang kita dapatkan dari belajar saat ini akan membawa kita menuju dalam kesuksesan sebagai generasi muda yang sangat kuat dan semangat. Sudah seharusnya kita rajin dalam belajar dan menuntut ilmu. Semua itu berguna dan bermanfaat. Itu hasil presentasi dari kelompok 1, yaitu pesan atau amanat yang terdapat dalam pidato tersebut adalah belajar adalah proses mengumpulkan informasi belajar adalah suatu proses. Jadi belajar itu adalah suatu proses yang menghubungkan informasi yang Dengan belajar kita akan mendapatkan ilmu yang kita dapatkan dari belajar. Saat ini akan membawa kita menuju dalam kesuksesan sebagai generasi muda yang kuat dan semangat. Sudah seharusnya kita rajin dalam belajar dan menuntut ilmu. Semua itu berguna dan bermanfaat. dari hasil presentasi tadi ada yang ingin bertanya? Ada? Belajar itu adalah suatu proses. Ketika kalian menuntut ilmu, jadi itu tahap proses. Ada yang ingin bertanya? Kelompok 2, ada yang ingin bertanya? Hasil dari presentasi. Ada? Oke, kalau tidak ada, tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Terima kasih. Ya, untuk kelompok 1 dan sampai kelompok 4 sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Jadi apa yang kalian dapat? Apa itu tujuan pidato persuasif? Di dalam pidato teks persuasif, pesannya adalah apa yang kalian dapat di situ? Pesan atau amanat yang bernilai positif. Di dalam teks ajakan rajin belajar. Apa tadi? Belajar dan yang belajar kita mendapatkan ilmu yang kita dapatkan dari belajar saat ini akan membawa kita menuju dalam kesuksesan. Oke, belajar dapat menuju kesuksesan. Oke, jadi
rajinlah belajar. Ada kan istilah tuntutlah ilmu sampai ke liang lahat. Itu apa itu? Kira ada yang bertanya. Jadi mulai dari sekarang jangan bosan-bosan kalian untuk menuntut ilmu. Ilmu itu ada yang di luar sekolah, ada juga yang di dalam sekolah. Oke, setelah selesai presentase, nah sekarang ibu tanya, manfaat apa yang kalian dapat di dalam materi teks pidato persuasif? Apa manfaat? Yang tadi? Iya. Manfaat apa yang kalian dapat di dalam materi ini? Untuk mengajar. Silakan. Siapa yang mau menjawab? Esther atau Puspa? Esther. Silakan Esther. Untuk mengajar dan mempengaruhi pendengar. Untuk mengajar Dan mempengaruhi pendengar. dan mempengaruhi pendengar. Berarti manfaat ini dalam pidato persuasif adalah ketika kalian berpidato maka harus meyakinkan para audiens. Apa tadi audiens? Pendengar. Selain itu apa manfaatnya? Meyakinkan pendengar. Oke, meyakinkan pendengar. Karena teks pidato persuasif itu harus meyakinkan, selain membujuk, meyakinkan. Sekarang ibu tanya, di tengah hari begini jam kritis, apa kalian senang belajar? Senang. Ada yang mengantuk? Oh, mengantuk sedikit. Oke. Nah, sekarang ada yang masih ingin tanyakan? Kalau tidak ada, ibu tutup untuk pertemuan pertama. Pertemuan berikut akan membahas tentang menelaah struktur teks pidato dan ciri kebahasaan. Jadi kalian di pertemuan kedua harus membuat teks pidato persuasif. Nah, di dalam teks pidato persuasif itu yang kalian lihat adalah bagaimana strukturnya dan ciri kebahasaannya. Oke, ibu rasa kalian sudah paham. Jangan sampai nanti kita tanya lagi di pertemuan kedua apa itu pidato persuasif, tidak ada yang menjawab. Sudah paham? Oke, kalau sudah, sekarang ibu akhiri untuk pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang mana ketua kelas? Oke, ketua kelas ini senyum-senyum. Senyum kecut atau senyum manis ini? Oh, senyum asam. Karena sudah tengah hari. Oh, sekarang kegiatan KBM hari ini kita tutup dengan doa. Silakan ketua kelas memimpin doa. Silakan. Pimpin doanya dengan teman-teman. Oh, di sini saya. Berdiri sini. Sini, depan. Ayo, depan. Silakan maju ke depan. Pimpin doa. Karena habis itu tidak kedengaran. Ayo, sini sorong sini. Ya, doa untuk pulang. Doa untuk persiapan pulang. Berdoa dulu, berdoa. Jangan senyum yang dilihat. Senyum kecup ini soalnya tengah hari. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa sesuai agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai.
Terima kasih ketua kelas, silahkan duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar semua? Baik. Siap menerima pelajaran? Siap. Apalagi tengah hari begini. Jam berapa sekarang? Oh, pagi. Jam 10. Nah, sekarang sebelum kita memulai pelajaran, kita akan melakukan doa bersama. Mana ketua kelas? Silakan ketua kelas berdiri di sini. Memimpin doa. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa sesuai agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, sekarang coba tengok kanan kiri kalian. Ada sampah tidak? Tidak ada. Yang laki-lakinya coba berdiri, bajunya di luar. Coba berdiri dulu. Tadi ketua kelas bajunya di luar. Coba kasih masuk dulu. Terima kasih. Kalau perempuan yakin pasti rapi semua. Nah, setelah kita nyanyi bersama, doa bersama, sekarang kita akan mulai KBM. Kegiatan belajar mengajar. Pertemuan sebelumnya atau pertemuan lalu kita membahas tentang apa? Menyimpulkan gagasan, pikiran, pandangan, arahan, atau pesan dalam pidato persuasif. Oke, menyimpulkan gagasan, pikiran, pandangan, arahan dalam teks pidato persuasif. Nah, pertemuan kedua ini kita akan membahas bagaimana cara menelaah struktur dan ciri kebahasaan teks pidato persuasif. Apa itu pidato persuasif? Pidato yang bersifat mengajak atau menunjukkan. Jenis pidato yang bersifat mengajak atau tentu kalian pernah melihat pidato, baik itu di kegiatan upacara, di kegiatan acara nasional. Nah, pernah kalian lihat di situ ada pidato, baik pidato umum maupun pidato persuasif. Pidato itu apa? Berbicara di depan Oke, berbicara di depan umum. Nah, sekarang kita akan membahas tentang menelaah struktur dan ciri kebahasaan yang ada di dalam teks pidato persuasif. Coba kalian lihat
pernyataan posisi, Ya. argumentasi, penguatan pernyataan posisi. Pernyataan posisi, argumentasi, dan penguatan Pernyataan posisi. pernyataan posisi. Siapa yang tahu pernyataan posisi itu apa? Coba kamu. Oke. Bagus. Nah, sekarang yang laki-laki bertanya. Argumen itu apa? Argumentasi berisi alasan atau argumentasi yang dikembangkan dan didukung secara logis. Berisi sebuah alasan yang mendukung secara logis. Oke, jadi ada 3 struktur teks pidato persuasif. Yang pertama, pernyataan. Posisi yang kedua, yang ketiga, ada yang mau ditanyakan? Tidak. Kalau tidak ada, kita pindah ke ciri kebahasan teks pidato persuasif. Nah, di dalam ciri kebahasan teks pidato persuasif ada berapa? 5. Ada 5. Yang pertama coba dulu. Semua maju. Maju satu-satu. Kan nggak ada. Kita harus menemukan sebaik kemenangan. Agi kamu loh yang baca Agi. Apa ini? Oh, religius. Iya. Oh, ini dengan Jadi kita. apa itu? Jadi guys, kita dapat kalau lagi 50. Iko saja ibu bebas jalan. Oke, itu mau. Kalau ada bertanya saya. Oh, kalian apa? Jangan. Kan kalian, kalau kalian kan rame-rame. Oh, tahu. Orang ibu yang pernah kasih teks baru. Jamat itu di jamat. Pertemuan kedua yaitu tentang menelaah struktur teks pidato persuasif dan menemukan ciri kebahasan teks pidato persuasif.
berjumlah 4 orang. Perhatikan ini presentasi kelompok kelompok 1. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan bertanya. Teks pidato persuasif atau pentingnya menjaga kebersihan tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Guru yang saya cintai dan banggakan, teman-teman yang saya banggakan. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesehatan dan rezeki serta izinnya sehingga kita dapat hadir dan berkumpul di kelas ini. Salam dan sholawat kita haturkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW. Semoga kita semua bisa meneladani beliau dan mengikuti ajaran sepenuh hati. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan pidato bertema kebersihan dengan judul pentingnya menjaga kebersihan tangan. Tangan saya dan tangan kalian merupakan salah satu alat penyebar penyakit dan kuman. Hal tersebut karena tangan kita semua bersentuhan dengan banyak hal yang umumnya tidak kita sadari. Apakah hal tersebut bebas dari penyakit atau kuman yang berbahaya? Teks ini masuk di struktur pernyataan posisi. Brigita, bilang akan sama Caca, akan dulu HP itu kamu masih. Bilang chat sama Ibu Desni. Tapi apa apa? Argumentasi masuk di bagian isi. Penguatan pernyataan posisi masuk dalam penutup. Sudah. Nah, Bilang itulah katanya hasil simpan dulu apa tuh? Semua dari kelompok 1. apa semua Ada yang mati ingin HP. ditanyakan? Bahkan lagi tuh solo deh. Ada? Tidak. Tidak ada, berarti sudah jelas. Kita sebentar ada soal yang dibahas. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Berapa orang ya? 4. Ibu jawaban. Oh ini. Itu soalnya. Suka pulang? Buka. Atau tinggal di sini? Pulang. Apa? Iya. Kalian sudah menjawab masalah tadi. Sebentar Ibu periksa. Nah sekarang, setelah pertemuan pertama dan pertemuan kedua, setelah kalian pahami, yang pertemuan pertama apa? Menyimpulkan gagasan, pikiran, pandangan, arah atau pesan dalam pidato persuasif. Oke, menyimpulkan pesan, arahan dan gagasan pidato persuasif. Yang kedua, pertemuan kedua sekarang adalah menelaah Struktur teks pidato persuasif. dan ciri Bahasan. Oke, karena tidak ada yang kalian tanyakan, Ibu tutup sampai di sini. Mana ketua kelas? Simpan dulu untuk berdoa. Di depan. Sebelum kita menutup belajar, dipimpin oleh ketua kelas. Harap saja Emang boleh sekali. Sebelum kita pulang, marilah kita
Berdoa selesai. Silakan senyum-senyum mas dia. Ya, selesai berdoa. Tujuannya berdoa itu supaya kita pulang selamat. Tujuan.